Dalih kawin kontrak menjadi tameng bagi praktik prostitusi terselubung di Puncak Bogor. Kawasan ini pun semakin dikenal sebagai surga praktik asusila. Ironisnya, kini prostitusi menyasar kalangan di bawah umur. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial. Siapa yang tidak kenal kawasan Puncak Bogor? Kawasan wisata yang tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung dimanfaatkan oleh para mucikari untuk menjalankan praktek prostitusi. Beredar kabar praktek prostitusi yang menyasar anak-anak di bawah umur kini kian marak terjadi. Tim NSI pun menelusuri tempat prostitusi yang memperkerjakan anak di bawah umur. Kamera kami merekam aktivitas salah satu rumah yang menjadi penampungan pekerja seks anak di bawah umur yang siap menerima pelanggan. Berapa? 13. Wih, udah mau setahun di sini mas. Di bawah lebaran. Oh, ngapain sampai Nginep aja. sampai jam berapa? Jadi kan bisa aja berapa? Sampai jam 3. Berapa? Ini sisanya. 1 juta. Iya. Di sudut ruangan kamar salah satu villa ini, beberapa anak yang berumur di bawah belasan tahun sedang menunggu panggilan pelanggan. Selang beberapa lama, beberapa anak mendapat jatah panggilan tamu dan dibawa oleh seorang tukang ojek. Tak hanya di satu tempat, praktek prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur rupanya banyak terjadi di berbagai titik lokasi di kawasan Puncak. Seperti di salah satu hotel ini. Hotel ini dahulu dikenal sebagai lokasi prostitusi paling tersohor di kawasan Puncak. Berkali-kali ditertibkan, namun geliat praktik prostitusi masih hidup. Memasuki hotel, kami langsung disambut. Tanpa basa-basi, si pekerja hotel langsung menawarkan jasa wanita pekerja seks komersil. Dua aja dulu. Kriterianya ABG apa gimana? ABG mas. ABG semua. Ya. Kalau ABG berapa sih? Sama aja sih 300 sama juga software. Iya. Ya, misalkan ABG putih apa tinggi apa besar apa gimana? Kalau nggak jadi nggak mau pak. Ya pokoknya lihat aja dulu kalau nggak cocok saya tukar lagi gitu. Silakan udah. Naik mobil dan Iya, naik mobil dan tadi. Di mana? Di bawah. Oh, bang. Kamu Olive terus? Olive punya Lili Olive umur berapa? 21. Olive? 20. Masih muda-muda. Lulus SMA ya? Iya. Tak jera dan lemahnya pengawasan negara membuat lokasi yang sudah berkali-kali ditertibkan ini kembali melakukan aktivitas prostitusi. Parahnya, kini tempat ini terbukti mempekerjakan anak di bawah umur. Menjauh dari lokasi satu, kami mencoba menelusuri jejak prostitusi lainnya. Menjamurnya villa dimanfaatkan jasa penyewa villa yang mangkal di pinggir jalan untuk melakukan aktivitas prostitusi. Dan gambar inilah yang kami dapatkan. Apa ya? Ya. Hah? Yang ABG ada? Hah? ABG ada? Ya. Ada. Soalnya ada. Prostitusi yang dilakukan oknum jasa penyewa villa ini begitu terorganisir. Selain mendapat calon pelanggan, komunikasi pun segera dilakukan antar jaringannya. Praktek prostitusi yang menyasar anak di bawah umur terbukti ada dan
terjadi di kawasan Puncak. Sebagai kawasan wisata, seharusnya negara lebih awas dalam mengawasi kawasan Puncak dari tindakan yang menyalahi aturan. Apapun alasannya, prostitusi tidak dibenarkan dan negara tidak boleh lengah. Ketika banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di kawasan seperti ini, kawasan wisata lah Pak kita anggap, bagaimana Anda melihat, memetakan harusnya bagaimana perlindungan yang terjadi? Saya melihat anak-anak yang ada di Bogor yang terlibat dalam kasus ini adalah sudah menjadi korban prostitusi, sudah menjadi korban kekerasan seksual. Jadi negara saya pikir ini harus lebih tegas lagi dan harus lebih hadir lagi untuk melindungi mereka. Dengan kita lihat ini ada rentang usia Pak, ini kebanyakan usia perempuan yang menjadi korban praktek kawin kontrak ini, kita ambil yang usia anaknya ada 16 sampai 20 tahun, masih sangat muda sekali. Kebanyakan tingkat pendidikan mereka SMP, SMA, kebanyakan mereka adalah putus sekolah dan kemudian melakukan ini karena menjadi tulang punggung keluarga. Ya ini kami dari Kementerian Sosial, kalau mereka memang ada inisiatif juga untuk minta bantuan kita bisa memberikan bantuan. Tapi bagaimana bisa mereka meminta inisiatif sementara anak tidak sekolah, perempuan mungkin posisi tawar dalam keluarga dan dalam jaringan ini juga sangat lemah. Saya berpikir bisa seperti ini bisa dimulai dari dinas sosial setempat ya. Kalau dinas sosial sudah melihat bahwa ini ada praktek prostitusi, maka mereka dalam tanda petik bisa diamankan, bisa dilindungi sehingga nanti bekerja sama dengan kita, lalu kita bisa memberikan bantuan dan rehabilitasi. Seberapa kuat dinas sosial bisa bergerak ketika kita tahu, Anda katakan juga bahwa ada mafianya, ada calonnya, ini kan jaringan yang terstruktur dengan uang yang besar. Saya kira kita punya pengalaman ya bahwa dalam kasus-kasus seperti ini yang memang sensitif, yang melibatkan banyak masyarakat, ada backing, ya tentu dinas sosial tidak bisa bekerja sendiri ya, harus dengan aparat keamanan dan aparat keamanan juga bisa menangkap oknum yang terlibat di situ, para calo di situ, para mucikari di situ, dengan dalih apapun. Termasuk para pelaku prostitusi dari Arab itu, saya pikir mereka kita harus cek. Atau kebanyakan di kawasan-kawasan sini dengan perputaran uang yang besar, aparat juga mungkin ada diduga menerima keuntungan dari itu. Ada setoran-setoran tertentu sehingga sama bertahun-tahun praktek ini aman. Ya itu tadi saya pikir ini kembali lagi ke komitmen bersama ya antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum ya untuk tadi sama-sama melindungi anak-anak dari bahaya prostitusi seperti itu. Pak, Anda kan terkejut ketika kita memiliki informasi tarif kawin kontrak ini, satu anak kawin kontrak untuk sekitar 7 hari sampai 10 hari mendapatkan keuntungan 10 sampai 15 juta per bulannya. Ya, saya kira bisa dengan beberapa orang. Ya memang prostitusi kadang-kadang untuk kelas-kelas tertentu bisa lebih mahal dari sini ya. Tetapi saya pikir dengan uang sebesar ini apalagi di daerah yang mungkin mirip pinggiran atau perkampungan ini bisa menggiurkan, bisa menggoda apalagi. Tapi orang tuanya mungkin yang menyuruh atau mengizinkan? Bisa ada banyak indikasi. Saya pikir dengan uang sebesar ini orang-orang tua tertentu yang memiliki jalan pintas, saya pikir problemanya bukan lagi di kemiskinan karena saya masih melihat di daerah-daerah yang miskin tetapi tidak melakukan seperti itu. Jadi menurut saya ada motivasi dari orang tua, ada bujukan dari mucikari, ada bujukan dari calo ya, sehingga lengkaplah sudah persengkokolan ini untuk mendorong anak terjerumus ke dalam prostitusi anak. Ini perdagangan anak juga saya masuk kira dalam itu. Iya jelas termasuk perdagangan anak dan ini melanggar hukum. Tapi dalihnya selalu bahwa ini mendatangkan investasi, ada uang, ada geliat ekonomi yang terjadi di sini, pembangunan di mana-mana. Mungkin juga sebagian pihak menutup mata. Saya kira keuntungan ekonomi itu harus dilihat secara makro dan komprehensif ya. Seperti rokok misalnya bagi kalangan tertentu ini menguntungkan. Tapi dalam jangka panjang dan untuk masyarakat tertentu ini merugikan. Nah apalagi ini terkait dengan prostitusi, perdagangan anak, penyakit seksual menular, belum lagi persoalan masalah sosial, motivasi hidup yang menjadi tergantung pada materialisme. Ini menurut saya jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan ekonomi itu sendiri. Bagaimana dengan kritik bahwa Kementerian Sosial sebenarnya juga gagal melakukan sosialisasi, bahkan penanganan rehabilitasi lebih jauh. Toh praktek ini semakin subur tumbuh di kawasan Puncak Bogor. Saya kira sebagai sebuah kritik kita terima ya sebagai sebuah perbaikan, tetapi bahwa kita terus berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu bisa dilihat dari bagaimana kita terus
meningkatkan anggaran untuk panti-panti kita, meningkatkan para pekerja sosial untuk menjadi pendamping mereka. Tapi sekali lagi, yang namanya masalah sosial itu tidak bisa diselesaikan di hilir, harus ada dari hulu. Oleh karena itu, ini perlu gerakan bersama mulai dari hulu, mulai dari pendidikannya, agamanya, sosialnya, hukum, dan seterusnya. Pak, tanggapan, Bapak berarti kan melihat ini sebagai penyakit masyarakat yang terjadi kan? Bagaimana dengan PSK yang memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial yang ternyata juga mengambil keuntungan? Ini kan juga menjadi tambahan beban, tambahan permasalahan. Saya kira kita sudah lihat di beberapa pemberitaan bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah sudah menutup beberapa lokasi seperti di Jawa Timur, di Kalimantan Timur begitu. Ini artinya Kementerian Sosial selalu berkomitmen untuk tidak memiliki tawar-menawar untuk kegiatan prostitusi baik terselubung maupun terang-terangan. Saya pikir dengan diangkatnya ini ke media publik ya, ke televisi misalnya, mudah-mudahan bisa membangkitkan komitmen bersama untuk sama-sama mari menengok isu ini yang sudah jelas-jelas mengancam kelangsungan hidup berbangsa. Jika memang ternyata ada yang menyaksikan tayangan ini dan ingin melaporkan, ingin membantu melindungi anak-anak ini dari praktik prostitusi lebih jauh, kemana mereka harus mencari pertolongan dan bantuan? Kita sekarang memiliki TEPSA, ya, hotline service, telepon pelayanan sosial anak dengan nomor yang mudah diingat, 1500 771. Ini merupakan call center yang cukup modern, 24 jam. Kami punya operator 10 sekaligus telekonselor yang bisa memberikan konseling, juga bisa memberikan rujukan. Jadi begitu masyarakat melihat kasus ini, segeralah melapor ke kami 1500 771 dan kami akan menangani ini. Kami akan merujuk ke lembaga-lembaga yang terkait dan relevan. Melihat kegawatan yang terjadi di lapangan di kawasan Puncak Bogor, menurut Anda akan ditutupkah kawasan ini? Kalau kawasannya kalau ditutup secara ada umum, lokalisasi ya tentu tidak bisa, tetapi yang maksud saya tutup adalah mengeliminasi kegiatan prostitusinya. Ini bisa dilakukan? Bisa menurut saya, bahkan dengan isu ini saya akan segera perintahkan Saktipeksos untuk melakukan investigasi juga di lapangan dan aspek-aspek mana yang bisa kita lakukan, baik itu pencegahan maupun respon kasus, khususnya terhadap anak-anak tadi yang sudah terlibat dalam prostitusi dan praktik-praktik kawin kontrak ilegal seperti ini. Ya, kita tunggu Pak langsung kinerja konkretnya di lapangan untuk melindungi anak-anak. Siap, insya Allah. Terima kasih dukungan semua pihak. Terima kasih Pak Edi. Pemirsa, atas dalih apapun prostitusi terselubung yang kian marak terjadi di kawasan Puncak harus ditertibkan. Negara wajib bertindak tegas. Warga asing tidak selayaknya dibiarkan melakukan kegiatan asusila. Warga lokal yang terlibat praktik prostitusi terselubung ini hendaknya diselamatkan dengan tidak membiarkan jaringan prostitusi dan mafia kawin kontrak bebas beroperasi. Saya Feni Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa.